Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Salwanani dengan NIM belakang 136. Di sini saya akan melakukan cara untuk menggunakan website mGenify ini. Yang pertama, kita buka dulu websitenya. Lalu kalau sudah, kita scroll ke bawah. Lalu di Or by Selected Biomass ini kita pilih yang kemarin. Kalau sudah, untuk filternya ini kita bisa ketik WGS. Nah, ini maka akan ke filter di sini jadi 330. Lalu sampelnya ini kita pilih yang sebanyak 827. Lalu kita klik aja MGYS-nya ini. Nah, kalau sudah, di sini akan muncul petanya. Dan peta ini tuh yang kuning itu merupakan persebaran sampel. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini lalu kita klik aja yang mau kita pilih. Kita klik analysis accession-nya. Lalu di sini udah akan ada overview-nya, ada deskripsinya. Ini kita langsung masuk ke quality control. Kita klik ini. Nah, di sini ada number of sequence counting per QC step. Lalu kita pilih ke yang taxonomic analysis. Nah, di taxonomic analysis ini karena terlalu rumit, kita bisa menggunakan yang Py aja. Nah, di sini keluarlah hasilnya. Nah, jadi di sini yang diagram ini tuh adalah film composition-nya, dimana ada persenannya. Lalu kita masuk ke functional analysis. Di sini itu ada sequence filter summary-nya. Kenapa yang CDS itu lebih tinggi? Karena jadi sequence filter summary yang Interpro ini tuh dilihat untuk melihat proteinnya. Jadi itu kalau semakin tinggi protein ininya berarti semakin beragam juga protein yang dikandungnya. Kalau ada di GoTerms, kita ke GoTerms sekarang. Nah, yang di GoTerms ini kan ada biological prosesnya. Jadi ini tuh yang paling tinggi metabolic process. Yang ini. Nah, berarti ini tuh metaboliknya dia tuh lebih bagus. Dan ada molecular function. Di sini itu nucleotide bindingnya yang lebih tinggi. Lalu cellular component itu membran yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau di GoTerms ini tuh lebih tinggi, berarti dia itu sistem mikrobanya itu berarti dia tuh lebih kompleks. Ya, tadi itu. Lalu kita ke PFAM. Jadi PFAM itu sebenarnya sama juga kayak di Interpro, dia itu juga tingkat proteinnya gitu. Jadi kayak kalau semakin tinggi ini tuh berarti keberagamannya itu semakin banyak gitu. Kalau misalkan rendah itu berarti kayak cuman ada di spesies tertentu aja. Nah, buat yang KO ini, dia itu kalau misalkan KO ini tuh kalau semakin tinggi juga, berarti tuh dia metabolismenya itu semakin lebih kompleks. Nah, lalu kita masuk ke pathways system, yaitu di KEGG modul. Itu tuh
ini sebenarnya juga sama untuk mengetahui metabolik juga. Jadi kalau misalkan ininya metaboliknya itu semakin tinggi, berarti tuh dia itu udah lengkap metaboliknya gitu. Lalu ke genome properties, ke genome properties. Di genome, kalau di genome properties ini tuh dia tuh lebih ke buat yang lebih besar gitu. Jadi dia itu bisa buat mantau motilitasnya juga atau pergerakannya. Nih, lalu ada anti-smash. Kalau yang anti-smash ini itu dia itu buat dilihat metabolik sekundernya. Jadi kalau misalkan metabolik sekundernya dia itu tinggi, jadi kalau metabolik sekundernya tinggi itu berarti dia mempunyai metabolik yang memiliki kemampuan metabolik yang luas. Jadi segitu kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.